Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Ardiasah. Dan kali ini kita balik lagi di Serangkai Podcast. Kalau video sebelumnya aku udah ngobrol bareng anak genre Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini aku kedatangan temen ya, sebenarnya ini baru 2 kali ketemu berarti harusnya. Yang secara ngobrol ya, kalau ketemu di event banyak. Nah, ini kita akan kenalan salah satu ya bisa dikatakan anak muda yang punya bakat tertentu yang nanti akan kita bahas di podcast ini. Kita kenal dulu, ada Zizi atau Aziza. Hai, kenalin nama aku Aziza Anwar Satarita. Sekarang aku kesibukannya masih sekolah di SMA Negeri 1 Wartunggal, terus aku kelas 11. Panggilannya apa nih? Panggilannya kalian bisa panggil apa aja sih? Aziza bisa, Zize bisa, apapun lah terserah. Oke, tadi Zizi sibuk ini ya, sekolah. Iya. Kelas berapa tadi? 11. Kelas 11. Selain sibuk sekolah, ada sibuk apa lagi? Aku jadi dancer. Dancer. Iya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrolin soal ini nih. Ini berarti awalnya hobi atau gimana? Hobi sih Kak sebenarnya. Dari kapan? Pertamanya. Itu tuh mungkin aku baru sadar bisa punya bakat itu, terus baru ngulik-ngulik itu pas MTS SMP. Iya. Itu tuh ya pertamanya tuh kayak jadi leader grup di sekolah gitu loh Kak, paling udah jadi kapten gitu-gitu. Pertamanya kayak gitu, terus baru aku tekunin itu pas awal masuk SMA. Bentar, tapi gitu. kalau udah jadi leader, jadi kapten, berarti memang pas itu udah jago harusnya. Enggak sih Kak, kayak cuman bikin koreo gitu-gitu doang. Oh, tapi sebenarnya. dulunya ada pengalaman ini nggak? Kayak ikut-ikut lomba waktu kecil atau memang suka joget-joget aja? Nah ini nih Kak, Apa? ini aku mau ceritain, aku udah diceritain di podcast ini. Oke. Jadi guys, sebenarnya aku itu pas TK itu seringnya itu lomba, diajak ibu lomba mewarnai gitu Kak. Oke, Kayak lomba mewarnai di mewarnai, Ramayana, ya. gini-gini diikut lomba mewarnai, didaftarin sama ibu. Nah terus pas itu tuh harusnya hari itu tuh aku lomba mewarnai. Nah tapi pas aku dateng lomba dance, aku Emang itu di mana? di Jakarta dulu, di Jakarta. Emang tinggal di situ atau apa ini? Dulu aku tuh baru pindah ke sini tuh pas SMP Kak. Oh, Jadi tapi dari kecil aslinya? aku di Jakarta, iya. Oh, anak Jadi, Jakarta iya, aku berarti? Betawi. Oh, Jaksel abis gitu. Pantes. Oke. Baik, di Jakarta waktu itu harusnya ikut lomba warna. Iya, lomba mewarnai. Dan datang di situ ternyata lomba dance. Terus harusnya tuh ternyata lomba mewarnanya itu diadain itu diundur Kak, lusa. Oh, oke. Lusa. Terus aku kayak aduh gimana nih. Terus ibu aku, kamu ikut aja, ikut. ikut lomba dance aja. Itu masih kecil kan, Iya, masih iya. TK, masih TK. piyik. Terus didaftarin lah sama ibu aku maju ke depan. Tau lagunya apa Kak? Cherry Bell Dilema yang Tuhan. Tau aku kayak gini-gini Tahun doang. berapa itu berarti? 2012. Nggak tahu, kayaknya tapi aku masih umur 5-6an gitu lah. Terus di situ aku maju ke panggung tanpa prepare apa-apa, aku ke backstage lihat anak-anak dance, wah mereka proper banget. Aku pakai baju, aku kuning biasa. dress gini doang. Karena gitu loh, persiapannya bukan buat ngedance ya kan? Iya. Terus maju ke depan, aku cuma gini-gini doang. Ibu aku di depan panggung ngisyaраtin begini-begini Kak. Oh, iya. Begini-begini, Iya. aku ngikut aja di gini-gini. Tapi Terus habis itu tingkatannya tingkat apa itu dance-nya? umum Kak, Oh, bayangin berarti ada yang sengeri SD, apa. ada yang SMP paling tua, ingat nggak? Iya, intinya udah gede-gede lah Kak, yang proper yang kayak bener-bener wah keren-keren. Iya. Terus aku kayak gitu maju begini-begini. Akhir sebelum lagunya belum berhenti pun aku diteriakin Kak, digituin, sumpah. Masih kecil digituin, Iya, parah banget. digituin. Kayaknya aku masih inget banget ada yang ngelemparin aku kertas. Ih, Sumpah serius? Kak, iya. Tapi kayak soalnya tuh kayak ngeganggu gitu loh, kayak ngapain apa kayak anak kecil doang, terus lagunya juga lagu Cherry Bell. Aku pernah Iya, di tapi fase kan maksudnya itu. itu waktu itu masih anak kecil ya? Iya, dan aku tuh belum sadar aku tuh bisa ngedance gitu. Itu belum aku masuk hobi. Jadi dulu itu memang ibu aku tuh selalu ngajarin aku untuk ikut kompetisi. kompetisi, Jadi sampai apapun gitu. iya, jadi sampai sekarang tuh ya udah ngerasain lah kayak kalah rasanya gimana, menang rasanya gimana, udah ngerasain. Tapi kayak keren gitu. loh, kamu orang waktu masih kecil di panggung sampai diteriakin gitu, nggak jadi takut gitu atau trauma gitu. Trauma sih. Trauma. Trauma siapa yang gak trauma gue anak kelas 6 SD Masih TK TK. digituin. Trauma lah pasti, cuman yang kayak ayo udahlah biarin aja, santai aja. Karena dari orang tuanya nggak support terus buat Iya, ikut lomba-lomba. iya. Ibu aku apa aja diikutin orang-orang yang nggak bisa gitu. Itu TK, waktu SD Iya. ikut lomba apa aja? Nah, pas SD itu sebenarnya aku nggak yang apa ya Kak, karena di sana mungkin dulu tuh SD Jakarta jarang ada dance gitu-gitu kan. Aku paling kelas 6 SD kayak mungkin nari-nari gitu. Terus dulu tuh aku suka kelas 6 berarti udah mulai notice dance itu, yang dance-nya Zara Leola itu aku baru mulai suka, terus ngajarin teman-teman aku. Nah, berarti ngajarin teman aku mulai kelas 6 SD tuh. Nah, pas SMP tuh baru. Jadi pas SD tuh nggak yang kayak aktif-aktif banget gitu. Sampai loh, pindah Kak. sini kan? Iya. Di MTS mana?
Tola Budi. Loh, alumni berarti. Iya, kakak juga. Sama. Ih, Cuma sumpah. angkatan lama. Oh iya. Aku dulu karena deket dari Oh, sini iya, iya. gitu. Berarti waktu itu pindah gara-gara apa tau nggak? Pindah itu gara-gara dulu itu PPDB Jakarta itu pakai sistem umur Kak, sedangkan aku di angkatan aku itu umur aku paling muda. Kayak Mereka aku belum lulus bisa masuk gitu. Iya, kayak umur aku tuh aku lulus tuh 12 tahun gitu lah. Sedangkan yang di sekolah favorit yang nomor 1 itu dia tuh umurnya udah 15 tahun baru masuk SMP. Bayangin kayak aku udah kepental aja terus ya udah nggak apa-apa terus ikut ibu ke sini gitu, ibu sama ayah ke sini. Oh, berarti emang keluarga ada pindah ke sini. Iya. Terus kamu ikut, Iya. daftar nih. Madrasah tiba-tiba ya. Iya. Maaf ya. Daftarin ya? Iya, memang semuanya tuh diatur sama ibu saya, teman-teman. Oke, ya kemungkinan sih yang nonton ada beberapa orang guru Tolabudin ini tahu. Bu, apa? Oke. Berarti waktu itu di tingkat SMP lah ya MTS itu mulai bentuk tadi. Iya, ketua kayak itu. 5 orang doang gitu, Kak. 5 orang, 5 tapi orang. resmi nggak atau istilahnya cuman ngumpul-ngumpul gitu doang? Resmi sih sebenarnya Masuk eskul? sering bukan iya sih pernah dijadiin eskul gitu kayak bentar doang. Tapi tuh ya setelah aku lulus ya sudah nggak Oh, ada lagi. karena dulu kan sama, aku kan dulu ikut teater, itu kayak baru bentuk pertama, terus pernah ikut kaligrafi, yang ikut cuma 2 orang, habis itu seminggu nggak jadi karena orangnya nggak ada. Kayak gitu. Dan Senasib waktu itu ternyata. tahunku juga emang saya ingatku nggak ada eskul dan itu kan udah lama banget lah, jaraknya udah jauh banget, dan waktu di sana itu ngebentuk atau emang sebelumnya udah ada? Ngebentuk waktu itu kayak ada lomba gitu loh Kak. Biasa Agustusan itu di itu kan di apa sih namanya? Lapangan. Di kecamatan. Kecamatan Iya, Warangasem. kecamatan kan biasa ada lomba pensi kan. Nah, itu 5 orang. Terus Betul, kamu juara yang ya ngebentuk. jadinya iya ini. Juara waktu Iya, itu. Waktu itu alhamdulillah. bawain apa? Tari atau dance modern? Dicampur-campur Kak. Oh, kreasi Ada aja. Izzy Loko, ada modern aku masukin semua ke situ, ada nari juga gitu Berarti masukin. kreasi aja ya waktu Iya. itu. Waktu itu langsung dapat juara berapa? 1. Juara 1. Langsung disupport tuh dari sekolah. Iya. Ketua jumlah 5. Kelas Apa berapa ya? waktu itu? Waktu ikut lombanya? Kelas berapa ya, 2, Kak? 3. Mungkin ya kayaknya kelas Kelas 2 dua. ya, aku nggak inget sih. Sampai aktif sampai kelas 3. Iya. Nah, oke. Itu berarti kayak awal mula lah ya untuk sampai ikut ke klub atau ekskulnya gitu. Nah, lanjut di SMA. SMA. Nah, SMA jauh loh. Iya, guys, sumpah SMA Aku aku juga gak jauh banget. expect. Maksudnya aku gak expect waktu itu sempat ada yang ngomong ada anak ini tinggalnya di Cepagan, cuman aku nggak tahu yang siapa gitu. Terus karena aku tahu dia kan kontak pertama aku itu bilang dari SMA 1 Wonotunggal. Iya. Nah, setahu aku Wonotunggal agak jauh Iya. dari Cepagan. Terus pas dia bilang Cepagan, oh, ya lumayan jauh. Itu Iya. ada cerita menarik nggak Iya. atau Apanya, Kak? itu kenapa sekolahnya jauh? Oh, itu. Ya nggak apa-apa sih, Kak. Cuma pengen aja. Enggak karena akreditasi. Oh, iya, iya. Sensor. Iya, Enggak, iya, enggak. iya, oke. Ya itulah. Di Wonotunggal PP motoran ke sana. Iya. Terus di SMA Wonotunggal kan kalau nggak salah ada klubnya, Iya, ada. klub tari dan dance. Atau sebenarnya awal tari doang karena gara-gara ada kamu jadi ada dance ya. Enggak, itu ada ceritanya Wah, juga, Kak. gimana? Nih. Tapi Kak, sebelum aku masuk SMA, itu aku di MTS. Nah, kelas 9 itu aku pernah ikut lomba. Dulu aku tuh masih hijaban kan, maksudnya Iya. masih ke bawah lah, kayak aku hijaban aja kayak. Terus Kak, kostum aku kayak orang mau karnavalan, Kak. Itu pertama ikut lomba dance. Nah, di situ karena ngelihat orang kan, jadi aku harus kayak ternyata dance tuh kayak gini ya, aku harus ngimprove gini. Nah, Jadi waktu itu kamu dance pakai hijab waktu itu. Iya, Ya Kak. berarti kayak apa namanya mayoret lah. iya, sama kayak mayoret nih. Iya kan? Dia malu banget, sumpah ya bener guys, kayak mayoret. Masih ada karena- nggak videonya bisa dilihat ya? Enggak. Nggak ada yang mau upload, nggak ada nyimpen, yang upload. nggak mau nyimpen, nggak mau ngupload. Mas siapa tahu ada yang Iya. upload dari YouTube-nya Nggak. sekolahnya? Nggak ada. Malu, Kak. Oke. Ya, terus baru ke SMA. Nah, aku masuk ke SMA ini bener-bener nggak ada school dance, nggak ada apa-apa. Nah, aku inisiatif lah karena di situ kebetulan tuh aku waktu itu jadi wakil ketua OSIS. Jadi kayak gampang lah untuk bikin eskul, nggak gampang-gampang. Kelas berapa tuh? Kelas 1? Iya, Kelas 1 udah jadi wakil? Iya, wakil ketua OSIS. Oke, Iya. terus? Habis itu aku bikin itu ngumpulin anak segala macam. Nah, aku mikir, ini kalau semisal aku modern doang agak susah nih, mau dance doang. Makanya aku tambahin tradisional. Nah, jadinya bareng sekarang. Bahkan tari Jadi- tradisionalnya pun kamu yang inisiasi waktu itu. Iya. Untuk bikin karena kamu waktu itu sebagai ketua OSIS. Iya. Jadi kalau waktu ngumpulinnya susah nggak buat nyari orangnya? Agak susah sih, meretel. Iya. Ada yang Dikit, masuk, dikit, dikit. keluar, Wah, masuk, keluar gitu. Jadi ya, tapi nggak apa, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Terus yang mungkin aku jadi ketua antara itunya aja, apa sih namanya, eskulnya aja. Cuman kalau yang modern ya tetap aku. Cuman kalau yang tradisional aku Udah kasih ada ketua, lagi. iya, aku kasih ketuanya sendiri. Jadi biar
Ada ini nggak pelatih atau pembinanya nggak? Pembinanya ada Bu Tere ya. Cuman untuk pelatih dance-nya belum ada sih Kak. Oh berarti cuman istilahnya pembina untuk menaungi ekskul Iya. itu. Cuman kalau latihannya masih sendiri. Masih sendiri ya. Ngulik sendiri gitu. Pernah ada latihan ngundang siapa gitu? Pernah waktu itu yang tradisional, tapi ngundang salah satu pelatih dari Sanggar Jagadita. Nah itu kalau yang modern, kalau dance mungkin kayak sekali 2 kali lomba. Ada waktu itu dimentorin sama Kak Bima Galaxy Entertainment gitu dong. Tapi fokusnya apa nih? Kalau Zizi sendiri sekarang anggapnya arah dance-nya ke modern atau ke hip hop atau ke yang lain? Atau sebenarnya nyampur aja bebas? Iya nyampur aja ya Mas. Cuman kebetulan ya ketemunya K-pop lagi, lombanya juga K-pop lagi udah K-pop. Gitu. Berarti sering banget sekarang bikin dance-nya arah ke K-pop, Iya. dance cover ya? Iya karena kebanyakan lombanya juga K-pop Kak. Iya, rata-rata lomba dance. Sekarang masih sering ikut ya sih? Kalau yang dari sekolah masih ada nggak lomba-lomba itu? Kalau Yang dari sekolah ya, maksudnya bukan yang dari luar, perwakilan masing-masing sekolah kayak pensi ya itu. nggak ada sih jarang. Belum ada sekarang, Iya. belum ada. Karena mungkin setiap kelas itu jarang ada orang yang bisa ngedance kan. Itu dance juga di sekolah aku tuh kayaknya cuma 11 orang deh Kak. 9 pas 11. Ada ini nggak? Ada pelatihan apa sih kalau biasanya kalau lulusan kan ada pensinya kayak gitu. Iya. Dulu tuh di SMA aku ada, jadi syarat ujian prakteknya dance. Sumpah Kak, iya mau banget. Soalnya ujian prakteknya dance, tapi yang Bapak. tapi yang nggak bisa ya udah ngulik sendiri dan dance ya kayak gitu. Cuman kalau yang jago emang tahu dance tuh harus kayak apa, bagus-bagus. Oh, tolong ya Bapak Ibu SMA Negeri 1 Pondok Tegal. Saya pengen banget kalau ada praktek seperti itu. Iya, waktu itu ada seni musik apa ya pelajarannya, cuman prakteknya suruh dance di pensi. Biasa di Natalis itu, nah itu suruh tampil di situ. Berarti kalau dari sekolah, sementara ini dari ekskul yang lagi diikutin di SMA, ngulik-ngulik sendiri kalau ada cari-cari lomba kayak gitu. Sering ikut lomba yang mewakili sekolah nggak? Apa belum ada? Ada udah 2 kali malah Kak. Di Di Tegal. Tegal, mewakili Tegal. sekolah itu? Iya. Berarti yang dibawa klub dance sekolah? Iya, dibawa Tacesa dibawa. Iya. Dari dapat infonya dari guru atau ngulik sendiri? Sendiri dong, sendiri terus ini. Paham lah kalau yang udah ekskul gitu biasanya ngulik-ngulik sendiri. Iya. Apalagi memang pembinaannya kan hanya menaungi, bukan yang istilahnya bener. pelatih atau yang memang ngebentuk kayak gitu. Jadi itu. Nah, awal mula suka K-pop? Emang dari dulu suka K-pop atau apa? Aku sebenarnya itu sukanya tuh dance doang. Cuman kalau K-pop itu ya aku kayaknya baru suka K-pop tuh 2020 Kak, 2020. 2020 ketika masih SMP itu? Iya, itu tuh aku apa sih scroll ya. Terus adalah salah satu lelaki gitu terganteng sejagat raya Huang Renjen. Nah di situ baru yang kayak kayak mulai baru tahu NCT Dream, terus baru suka-suka K-pop gitu. Cuman ya nggak kayak apa ya, nggak tahu banget gitu loh Kak. Aktif di Twitter nggak? Iya. Oh, berarti ini yang dulu rame. Ih, enggak, tolong ya. Oh, yang itu enggak ya, tolong ya, bukan. Jadi memang awalnya dance-nya, tapi Iya. pas scroll ketemu video dari Iya. NCT Dream ya berarti Iya. NCT Dream, terus mulai suka K-pop tuh. Sama kebetulan karena kebanyakan lombanya dance-nya K-pop. Iya sih, Makanya iya. ngulik-ngulik. Tapi kalau misalkan banyak lomba selain K-pop, sebenarnya kamu arahnya tetap ke modern dance saja. Iya, kayak di DBL tau nggak Kak? Tahu. DBL lah itu. Kayak tahun ini alhamdulillah. Kali kemarin Bismillah, ada nggak sih DBL. di Batang? Apanya Kak? Itu lomba di Bial kan? Iya. Nggak ada deh Kak. Nggak ada Nggak lomba dance. iya. DBL itu biasanya di Semarang Kak. Semarang itu kayak yang Jawa Tengah gitu lah. Cuman untuk masuk dan tampil ke situ agak susah gitu loh. Ada persyaratan dulu. Iya. Harus banyak menang banget. gitu-gitu. Iya. Nah, tapi kan Enggak udah sih. Kayaknya tuh intinya tuh dari biaya, terusnya berkas-berkas itu kayak susah banget. Iya, Sedangkan karena kan kalau lomba event biasa gede kan. ya, kalau lomba biasa kan tinggal daftar aja bayar gitu. Nah, udah ngapain aja nih dengan bakat dance-nya? Alhamdulillah aku udah ikut lomba-lomba, terus apa ya, event-event gitu. Udah sih itu Kebetulan dia ikut ini kan, maksudnya komunitas Oh dance iya, di iya, Pekalongan iya, juga. iya. Apa? Ya aku ikut itu guys, Galaxy Galaxy Entertainment dari itu Pekalongan. komunitas dance, Iya. fokusnya ke K-pop ya di Pekalongan. Ya, nah dari sini Kak, dari sini tuh aku mulai tahu yang kayak detailnya tuh harus seperti apa, terus kriteria untuk menang itu seperti apa, terus kalau nge-cover itu gimana. Makasih banget ya Mas Bim, selama ini juga udah ngajarin aku dari yang harusnya tuh apa ya, gerakan aku kadang salah gini terus dibenerin gitu, kayak kita tuh tahu basicnya di situ. Berarti sebelum itu sebenarnya nggak ada pelatih ya kamu ya? Iya, nggak ada, Benar-benar Kak. otodidak Iya. aja terus nari depan cermin.
Iya kali ya, kayaknya gitu deh. Ya kalau nggak naik depan cermin kan kita nggak lihat Oh, gerakan iya, kita kayak iya, apa iya. kan. Terus pas masuk di galaksi, kebetulan ada mentor gitu yang bisa bagusin atau Iya. benerin detail-detailnya kayak gitu. Nah mungkin dari awal aku masuk GX ini lebih ke sering ikut lomba gitu-gitu karena lebih ada yang naungin juga. Paling jauh sama mana? Paling jauh Ikut lomba. lombanya Tegal. Tegal. Doang udah. Kapan tuh? Terakhir kapan ya? Terakhir itu lomba apa sih? Yang waktu itu. Kalau nggak salah baru kemarin. Iya, kan, terakhir. tapi aku lupa Kak. Juara berapa tuh? 1. Juara 1 kan? Alhamdulillah. Berapa orang waktu itu? 3 ya? 4. 4 bawain apa? 4. Kiss of Life, Midas Touch. Nah itu tapi anak-anak SMA Negeri 1 Tunggal juga. Oh iya, teman-temanmu di Iya, itu. jadi 3-nya anak GX, satunya anak tiganya? SMA. Tiga member Kak. Oh, 3 member. Iya, satunya anak SMA, terus yang lain guys juga ikut lomba gitu. Oke, udah di Tegal, udah ada rencana lomba lagi nggak depan next? Atau lagi latihan apa nih sekarang? Oh iya, aku lagi latihan cover Baby Monster sih di sekolah sama apa ya? Kayaknya ya di sekolah paling belum sih Kak, belum ada. Kalau sekolah lagi fokusnya di BL sama yang cover tadi. Iya, berarti masih latihan aktif tiap minggu latihan atau apa Masih, nih? ya abis ini nanti latihan Kak. Habis ini latihan yang di latihan. mana? GX atau Iya, SMA? di GX. Kalau Di GX. SMA pas pulang sekolah gitu hari Kamis gitu. Hari Kamis biasanya Iya. sore itu. Masih libur nggak sih? Apa UTS? UTS kan? Enggak, Kak di SMA aku nggak ada tes tahu. Ah, masa? Nggak ada, diganti project. Jadi itu kayak projectnya itu sesuai ngambil minat bakat. Misal kamu minatnya ngedance, udah kamu dance gitu. Emang boleh ya? Boleh dong. Ini aku baru tahu SMA ada SMA kayak gitu. Iya, Emang, SMA aku. Emang soalnya- kurikulumnya atau Iya, emang kurikulum SMA merdeka. aja? Kurikulum merdeka udah nggak ada tes lagi, udah nggak ada UTS, udah nggak ada PAS, udah nggak ada Oh, apa-apa. tapi Kementerian Pendidikan ganti, jadi siap-siap ada ujian nasional. Ih, nggak mau. Kenapa siap-siap angkatan kamu aku ujian selalu nasional. angkatan aku selalu dijadikan bahan percobaan. Ya kalian bahan percobaan. Kalau aku dulu ya, ujian nasional pertama SD itu tahunku. Ujian nasional yang paketnya awalnya 5 jadi 20 itu tahunku waktu MTS. Waktu SMA aku lupa ujian nasional. Semua paket beda. Iya. Itu kayak ya aku ngalamin semua ujian nasional gitu. Kasian banget ya. Nggak apa itu bagus. Oh iya deh. Aku mendukung ujian nasional. Jadi Ya aku juga sih Kak. mendukung. Iya, soalnya kalau misalnya nggak ada tes itu sebenarnya perankingannya itu jadi kurang Jadi efektif. abu-abu ya. Iya, soalnya nilainya diambil dari ulangan gitu, sedang ulang kita mesti Iya. nyontek. Walaupun minat bakat bagus sebenarnya, cuman emang Zizan kalau habis SMA mau kemana? Iya Kak, Nah kuliahnya jurusan apa? jurusan kayaknya sih ya, bismillah, amin. Mhm. Itu kalau nggak hukum, itu plan 1, kalau nggak hukum aku mau ngambil ekonomi. Nah, kan jauh banget ya, maksudnya dengan ujiannya dance, tapi ketika penjurusannya ke hukum dan lain-lain Iya. kayak gitu. Makanya sebenarnya minat bakat bagus kalau memang udah ada planning ke depannya sesuai dengan minat bakatnya Iya, itu gitu. sih. Di bapak ibunya gurunya gitu ya. Ini loh, udah dikode loh. Tolong loh. Berarti nggak ada tes-tes gitu, UTS, Nggak POS ada, gitu. nggak ada, Berarti banyak free-nya dong di akhir. Kalau yang SMA lain pada pusing mau UTS persiapan, kalian lebih pada project. Iya, kan ada P5 juga gitu-gitu Apa Kak. itu Itu P5? bikin pusing juga Apa itu sebenarnya. P5? Kan nggak tahu kan? Nggak tahu, beneran. Ya ini itu biasanya tuh P5 itu ya sama, biasanya ada temanya. Misalkan temanya gaya hidup berkelanjutan, berarti kita tuh bikin tong sampah dari apa ya? Bikin bangku dari plastik kayak bikin apa kayak ini daur ulang gitu. Terus kalau Bhinneka Tunggal Ika kita tuh bikin apa ya, kemarin tuh yang seru banget itu kayak ada pentas seni ini gitu lah Kak, setiap semester itu ada berapa. Kalau kamu rencana nanti mau bawain apa? Buat Belum ada sih Kak, belum tahu temanya juga. Biasanya ditentuin temanya tetap juga. kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 Ada semua. Ini tapi ini udah mau menuju ini kan? Naik kelas kan? Iya. Belum Itu ada info. sisa 1 berarti. Apa? Nanti P5-nya 1 lagi. Terus habis itu udah. Udah Iya. naik kelas. Udah kelas 12 itu biasanya udah nggak ada kayak Ini gitu. kelas 2 kan? Iya. Kelas 2 besok kelas 12. Ya tahun depan ujian nasional. Aduh, ya ampun. Tapi kan tahun ini kalau nggak salah nggak ada penjurusan IPA IPS ya sih? Ada tapi di aku. Bukan Tempatmu di ada? IPS sih Kak. Itu tuh ada aku masuknya sosial, ada terapan, ada alam, huma. Nah, itu tuh dibagi. Kalau yang terapan itu lebih ke teknologi ya, IT gitu-gitu. Kalau semisal human itu lebih ke ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, berarti ada bahasa Jepang juga. Terus kalau alam ya alam, kalau sosial ya pure IPS gitu. Oke, nah baik nih kalau dari kayaknya secara kesibukan nggak sibuk banget ya. Untuk membagi waktunya gimana sama hobimu?
Asli itu kesibukan aku banyak banget Kak. Sebenarnya apa aja sih? Nah, aku itu sekarang masih jadi anggota OSIS juga. Oke. Terus Apa nih kemarin ketua tiba-tiba? enggak, aku kemarin jadi wakil ketua OSIS, cuman sekarang kayak udah capek. Aku jadi anggota apa ya, Korsekpit gitu doang. Cuman aku sekarang jadi itu duta OSIS Kabupaten Batang. Tadi kita harusnya undang dia sebagai duta OSIS. Tapi nggak apa-apa Kabupaten sebagai Batang. dancer, nggak apa-apa. Itu kok bisa apa ada sih duta OSIS Kabupaten? Ada kemarin di apa sih namanya? Di Yang ngadain siapa? Forum OSIS Kabupaten Batang. Kamu ikut? Iya. Ada kayak seleksi-seleksinya Iya, juga? iya. Itu seleksinya parah Dari banget. sekolahmu kamu doang? Iya, enggak aku sama temen aku, cuma yang lolos baru aku. Terus tiba-tiba Pekalongan nggak ada ya? apanya Kak? Duta OSIS Pekalongan. Dulu aku OSIS di Pekalongan, kan kok SMA-nya di Pekalongan. Oh iya. Dulu OSIS, tapi saya ingatku nggak ada duta-dutaan Ada, kayak gitu. iya. Mungkin itu baru, itu juga baru kok Kak Baru. di Kabupaten Berarti ini Batang. lagi sibuk banget nih di ngerjain apa di duta? Mungkin nanti ya tanggal-tanggal nanti kayak tanggal 25 atau nggak berapa nih mungkin baru sibuk baru gitu guys. Ada juara-juara nih nggak? Iya. Juara 1 duta Iya. gitu. Malang Puncak udah? Udah. Udah, kamu juara berapa? 1. Sumpah. Iya. Aduh. Nanti Kak Ian mengundang aku sebagai dancer guys. Jadi menyesal bertanya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ya bagus lah, Iya, maksudnya iya. sampai juara 1 berarti kesibukannya nambah. Iya. Di komunitas gimana? Maksudnya nanti otomatis kan bakal sibuk banget nih. Iya. Nanti ada komunitas dance-nya, ada yang di ekskul sekolahnya, sama mungkin kalau ada lomba-lomba kayak gitu. Iya. Bagi waktunya gimana? Udah kepikiran belum? Udah. Itu ada lagi Kak, belum Apa? kesibukannya ada lagi. Aku tuh salah satu bagian dari Forum Anak Kabupaten Batang itu. Terus ketiga, aku ikut ekskul berapa? Berarti dance, ada jurnalistik juga, ada English Club. Nah, itu aku juga sering nggak setiap bulan juga sih, aku lomba kayak pidato bahasa Inggris, storytelling gitu-gitu. Terus aku juga ikut olimpiade gitu Kak. Banyak banget kan? Banyak banget Kak. Olimpiade apa? Apa, Pasen? Kak? Ekonomi biasanya, yang nggak harus OSN, misal universitas apa ngadain lomba ekonomi, Lomba aku ikut gitu disuruh lomba. Gimana ya tadi jurnalistik? Jurnalistik aku dulu sempat ikut, cuman kayak ikut-ikutan doang. Waduh. Jurnalistik, terus tadi English Club. Yang sering banyak lomba apa? English Club atau yang olimpiade kayak ekonomi gitu? Sama kayak English Club deh Kak. Nanti akhir-akhir ini juga aku latihan buat itu English. Pidato jatuhnya. Iya. Temanya apa? Storytelling. Belum tahu Oh, sih. storytelling apa Iya, pidato? Dua-duanya sih. Oh, ada dua. Tergantung lah aku mau milihnya mana nanti. Udah pernah juara belum? Pernah, iya. Yang mana? Di storytelling. Storytelling bahasa Inggris. Iya. Storytelling di itu UIN Gus Dur. Berarti ini salah satu kayaknya siswa paling populer di satu orang tunggal kayaknya. Kayaknya iya sih. Iya kan? Ya, anak Jakarta soalnya udah tertempa dengan iklim Jakarta. Ya yang udah padat. Jakarta keras, Bro. Keras banget itu. Gimana baginya? Baginya. Oh iya baginya. Iya, ngalir aja, Kak. Ngalir aja. Oh, jadi aku tuh pakai ini, guys, pakai skala prioritas. Jadi semisal ada dua hal ini yang bertabrakan, aku tuh milih mana yang paling penting nih. Kira-kira kalau aku nggak ada di sini itu berpengaruh besar gitu. Jadi aku dibutuhin banget di satu hal itu. Jadi aku pilih itu ya tergantung prioritasnya mana gitu. Jadi emang kadang harus ada yang dikorbankan. Ya pasti. Cuman kalau misalnya nih ini kan ada lomba dance, tapi ternyata tiba-tiba di tengah-tengah kamu udah mau ikut bentrok dengan lomba yang lain, yang misalnya kayak English Club yang kamu juga istilahnya menguasai, kamu pilih yang mana? Iya, kalau semisal kayaknya sejauh ini nggak ada deh kayak yang bentrok gitu, nggak, soalnya ya nggak ada sih, belum ada. Tapi kan latihannya mungkin Kalau latihannya mungkin bentrok barengan ya, yang iya. bentrok ya. Iya, kalau itu tinggal aku semisal jam segini sampai jam segini latihan dance, jam segini sampai jam segini Yaudah, aku latihan. udah resiko capek lah ya? Udah, iya. Udah resiko capek. Biasa Kak, pulang jam berapa ya? Pulang Isya gitu tuh udah biasa, sampai ayahku tuh bilang, kamu itu di rumah kalau tidur doang. Ya gitu, jadi udah biasa aja. Aku dulu tiap ada dikirim sama sekolah kemana gitu, besoknya izin nggak masuk. Kak gitu. Kalau nggak masuk ntar ketinggalan banyak banget pelajaran, ngulang lagi gitu. Iya, soalnya dulu wali kelasku salah satu yang gampangin buat izin, kayak cuman WA doang kayak gitu boleh itu. Enak banget ya. Mungkin kan kalau resminya kan kirim surat kayak gitu. Dulu habis keluar kota dikirim dari sekolah kan ngikut apa seminar atau apa, pulangnya besoknya izin nggak masuk kayak gitu. Ya disindir-sindir sih. Iya, tapi iya kan, Iya kan? ya itu kayaknya Disindir-sindir kan? itu kayaknya pengalaman semua anak yang sering dispen deh guys. Kali Kayak sering ada guru yang biasanya manggil orang buat misalkan izin atau apa, guru itu masuk udah tahu yang mau dipanggil siapa. Kak Ian. Bisa kan juga sering kan izin di tengah
jadwal kelas gitu. Dispen gitu, Iya, tapi sebenarnya aman sih, nggak apa-apa Iya ya. aman selama mau mengikuti. Cuman memang resikonya ya tentulah kalau kita ngambil kesibukan di lain ada satu yang agak ketinggalan ya. Salah satunya mungkin di benar-benar. pendidikannya, tapi kalau Iya. pendidikan masih aman. Masih aman kok Kak, itu Olimpiade. Kamu jangan bilang masih ranking aman. 1. Iya. Aduh. Udah kesalahan. Ya sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena akunya juga enak, ayah sama ibu aku itu ngebebasin aku, kamu mau ikut kegiatan apa aja, yang penting ya kamu sendiri aman, nyaman gitu. Terus ya aku mungkin mungkin sebagai anak kepikiran orang tua aku tuh sebaik itu, ngebebasin itu. Jadi ya aku harusnya ngelakuin tugas aku sebagai pelajar apa, sebagai anak aku harus gimana, makanya itu aku paling belajar gini-gini. Cara belajarnya gimana? Belajar aja Kak. Belajar aja. Maksudnya Aku belajar kalau punya jadwal rutin enggak ada. Mood doang. Nggak ada mood-moodan sih Kak. Kalau Misalnya Olimpiade latihan kayak gitu, misal latihan dance saja kan bisa semalam kayak gitu, artinya kan besok pagi udah gak ada waktu gitu untuk buat belajar. abis subuh gitu masih bisa. Masih sering? Ya, masih mungkin iya gitu. Terus kayak abis pulang dance, paling pulang dance itu isya ya, berarti abis isya sampai jam, aku batas tidur jam 9 belajar bisa. Terus besoknya dilanjut lagi. Biasanya itu kalau parah banget itu Olimpiade Kak. Makanya kalau jadi anak Olimpiade itu kayak aku belajar sampai jam 10, nanti aku bangun lagi jam 2, aku belajar sampai pagi gitu. Gitu terus tiap hari. Berarti ketika udah masuk ke Olimpiade, beberapa yang lain agak dikurangi. Nah, ya itu benar sih. Itu kayak gitu cara. Kalau aku dulu selama aku datang di kelas gurunya ngomong apa itu nangkep. Jadi aku nggak perlu belajar di rumah. Itu aku bisa nangkep. Tapi kalau misalkan aku nggak ikut kelasnya, itu yang jadi PR aku dulu. Jadi sering ketinggalan gara-gara itu. Tapi bisa menangkap gitu ya. Aku kebetulan lumayan cepat bisa nangkep langsung dari guru tanya. Tapi kalau aku soalnya nggak pernah belajar di rumah. Masa Kak? Sama sekali nggak pernah belajar di rumah. Ya sebenarnya alasan ke aku dari madrasah pindah ke SMA karena aku agak kurangnya di pelajaran-pelajaran yang nyangkut ke bahasa Arab, yang halal agama. Iya lagi Kak, iya lagi. Aku dulu di madrasah itu nggak pernah masuk 10 besar. Masa Di Kak? madrasah ya, karena kan di situ ada bahasa Arab, ada pelajaran diniyah, sedangkan aku kan nggak sekolah sore. Jadi banyak hal yang kayaknya kalau belajar di rumah, karena aku ini bukan dicontoh ya, maksudnya karena aku emang nggak suka belajar di rumah, banyak yang nilainya kurang di situ. Tapi kalau untuk pelajaran umum kayak matematika, kimia, fisika gitu-gitu, jago. Jadi waktu SMA masuk 10 besar. Itu Keren guys. bukan sesuatu yang baik, tapi ya mungkin cerita aja lah ya tadi soal kayak gitu. Jadi ya kalau aku selama di kelas datang ngikutin masuk pelajaran, tapi kalau belajar di rumah gitu. Iya, kalau kecuali pas mepet-mepet ujian kayak gitu tuh baru ditekuni lah kayak gitu. Tapi bahasa Arab bener susah Kak. Susah nggak tahu kenapa ya. Aku kalau bahasa Arab nilai mentok 60. Aku dulu beli kamus. Kamus Kamus Kak. bahasa Arab kan. Sumpah Kak, niat banget Kak. Beli doang tapi nggak pernah dibuka. Nggak udah dibuka. Kalau madrasah kan banyak banget ada sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, ada benar-benar diniyah, SKI. ada fikih, ada aduh akidah halak. Itu di MTS kayak gitu ya Kak? Iya. Mumet banget itu. Aku kan juga SD-nya kan di MI Madrasah Ibtidaiyah juga, Thalabudin juga. Thalabudin. Jadi sampai guruku itu aja bilang kayak kamu kok di pelajaran ini kok nilainya ancur-ancuran tapi kayak di matematika itu tinggi gitu. Jadi pas ujian nasional nilainya tinggi karena ya pelajarannya bukan pelajaran itu kan. Rata-rata ujian sekolahnya agak cukup. Jadi waktu pindah SMA aman. Iya dong. Iya karena aman. sebenarnya itu tuh nilai apa sih namanya juga nanti nilainya itu digabung jadi satu Kak. Kalau yang sekarang nilai agama SKI itu dia digabung jadi satu. Kayak bahasa Arab jadi satu. Ya tapi sekarang enak sih, maksudnya pasti naik kelas kan kalau sekarang. Iya. Dulu enggak Kak. Dulu enggak lah. Sumpah. Tahunnya nggak tahu tahun berapa ya. Cuman kalau dulu kalau misalnya nggak naik ya nggak naik. Cuman kan sebenarnya kalau nggak naik kelas tuh konsekuensinya memang ke sekolahnya ya. Artinya sekolahnya nggak mampu. Makanya sekarang banyak ya di satu sisi sekolahnya takut kalau misalkan kena tegur sama dinas atau apa akhirnya. Dan bahkan sekarang menterinya emang mengharuskan semuanya naik kelas gitu. Jadi buat generasi muda nih kayak JJ kayak yang lain ya ketika sekolahnya sistemnya kayak gitu ya kalian yang harus meningkatin sendiri. Iya, berjuang sendiri biar nanti kan di kuliah kuliah kan udah nggak masalah naik kelas naik ini SKS dan lain-lain skripsi dan lain-lain harus tunjang sendiri. Aduh mengerikan nih takut hukum ya? lagi. Iya, aduh mengerikan banget. Kenapa suka hukum? Kenapa ambil hukum? Kenapa nggak seni tari gitu? Enggak sih, karena aku orangnya tuh apa ya? Tapi kan ada basic akademisnya banyak sih dia. Maksudnya nggak yang dance itu sebagai hobi yang dikembangkan, tapi selain itu dia banyak banget tadi kayak
jurnalistik dan lain-lain. Jadi wajar lah kayak ngambil hukum. Pilihan satu hukum ya? Iya, Rencana di mana? Undip. Di Semarang. Iya, di Semarang tuh. Mungkin karena aku anaknya apa ya, cerewet, banyak bacot kata ibu aku. Terus orangnya itu nggak mau kalah gitu loh Kak. Kalau debat aku giniin terus. Jadi kayak mungkin aku kayak ini Kau pernah kayaknya 16 personalities ya? apa Kak? Pernah ngisi tes kepribadian 16 kepribadian ya? Enggak. Belum pernah ya? Coba deh ntar diisi. Jangan-jangan kamu debater. Oh, Ada itu, jadi ada 16 kepribadian. Oh, Kalau iya. kamu ngisi, nanti kan ada kuisnya ada 50 soal apa 100 soal gitu. Nanti ya ketemu kamu spesifikasi kepribadiannya apa. oh. Itu lumayan spesifik lah ya. Oh, iya. Nah tadi rencana mau kuliah di Undip. Hukum Hukum Undip. Amin ya Allah. Ya, aku alumni Undip juga. Ya, amin, amin, amin. Persiapan? Persiapan paling nilai ya. Cuman kalau misal pakai UN ternyata ya wallahu alam lah, terserah nanti. Yang penting aku udah ada plan, aku harus belajar gini-gini gitu. Tadi hukum. Kalau pilihan keduanya? Ekonomi, Ekonomi di mana? Undip juga. Undip juga. Berarti emang Semarang maunya? Iya. Atau emang diizinnya cuma Semarang? Enggak, aku tuh nggak pakai izin-izinan Kak, karena orang tua aku kan tadi ya yang bebas banget. Maksudnya bukan bebas banget ya, terserah yang penting masih dalam jalannya. Nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misal pengennya UGM sih pengen, nih pengen top 3 pengen, cuman ya kayak udah lebih realistis aja lah ya. Oh nggak apa-apa kalau misalkan emang kebebasan dari orang tua sih menurutku mending sekalian cari. Yo aku bukan bilang Undip juga karena kan Undip juga. Iya. Cuma maksudku dulu aku kan di Oh Undip. iya Kak, Undip Kak. Undip arsitek. Undip apa Kak? Arsitektur. Oh my Arsitektur. god. Oh my god guys, arsitektur guys. Jadi aku dulu tuh kenapa Undip karena sama orang tua cuma boleh diizinin kalau keluar Pekalongan maksimal Semarang. Jadi aku daftar Semarang Undip. Oh iya. Dulu sebenarnya ya kalau arsitek sebenarnya ada beberapa yang juga bergengsi lah selain Undip kan sebenarnya akreditasinya juga lumayan bagus. Cuma kan kalau tadi batasanku emang dari keluarga Iya. batasin Semarang. Kalau kamu kalau nggak dibatasin kan sebenarnya bisa lebih itu. Wah, arsitek Misalkan mau UI balik ke Jakarta atau ke Depok gitu. Iya pengen banget guys, sumpah aku I miss Tapi di rumah Jakarta masih so ada much. di Jakarta masih ada keluarga nggak sih? Apanya? Masih ada keluarga nggak di Jakarta? Mama aku di Jakarta. Mamamu di Jakarta. Iya. Berarti sini kamu tinggal sama Sama keluarga besar. keluarga besar. Iya. Berarti masih sering balik Jakarta Iya, juga. ayahku juga kadang ke Jakarta 2 kali. Berarti bisa dong daftar yang Jakarta. Ya, susah deh kayaknya. Yaudah mungkin udah bersatu dengan Kabupaten Batang. Mungkin siapa tahu mau binus. Binus Kak, ya Allah Kak. Duitnya dari mana Kak? Mahal banget itu. Iya, binus. Kalau bisa kalau ada duit pun mau di UPH sekalian. Ya itu juga UPH di Tangerang ya kalau nggak salah UPH. Iya, mungkin. Banyak lah gitu. Jadi tapi sementara masih rencananya tadi ya di hukum atau ekonomi Undip. Iya, Persiapan tadi ya lebih ke nilai-nilainya segala macam. Nah balik ke dance, kamu kalau misalkan nanti lanjut kuliah masih mau ngembangin itu lagi nggak? Sebenarnya kamu targetnya kalau di dance mau sampai apa? Apa cuma sebatas hobi atau kamu memang pengen sampai kejuaraan tingkat nasional atau apa gitu? Oh pengen sih, kalau bisa sampai kejuaraan tingkat nasional bisa. Kalau bisa pengen banget. Kalau misal SMA nanti, SMA ini kalau DBL pengen banget kalau bisa nyentuh nasional. Sebenarnya gitu aja sih. Cuman kalau untuk kuliah nanti belum tahu ya karena kan kuliah aku mikirnya kayak bakal pusing banget ya. Udah. Gitu. Pasti banyak libur. Emang iya Kak? Ya kan kayak sehari SKS paling awal-awal mungkin padat ya. Cuman kayak kuliah kan nggak sehari paling cuma 2 jam. Oh iya. Milih SKS sendiri apalagi misalkan kamu ambis banget ya kayak semester 1 2 ngambil banyak SKS terus semester 3 4-nya tinggal ngambilnya comot-comotan jadi banyak kosongnya. Oh iya. Jadi kalau ada orang bilang tugas akhir atau kuliah itu deadline semua itu sebenarnya orangnya nggak ngerjain aja. Berarti selama ini di TikTok kalian itu nggak ngerjain. Rata-rata gitu, rata-rata orang mepet-mepet. Jadi waktu mepet ya akhirnya pada sibuk. Tapi di luar mepet itu ya banyak main. Aku malah justru banyak mainnya gara-gara kuliah. Banyak yang kosong. Iya. Apa nyicil ke skripsi aja guys dari sekarang. Masih kelas 11 nih mumpung. Bisa. Ya itulah. Berarti tapi rencana pengen banget kalau misalnya sampai juara-juara lomba. Iya, pengen banget. Tahapannya gimana sih kalau mau ke paling bergengsi apa? Kamu tau nggak? Iya itu DBL itu Kak. Yang di Semarang itu pertama. Iya. Ini kamu udah siap-siap mau daftar di sana? Iya. Apa aja syaratnya? Syaratnya paling ya itu sebenarnya persyaratan dokumennya sih Kak yang lebih rumit tuh. Apa? Sama ya kartu pelajar gitu ini banyak banget lah. Sama kayak kartu aku pelajar bingung juga itu. sih, bingung lah lupa. Cuman yang itunya tuh harus propertinya tuh banyak banget. Terus kostumnya tuh harus Oh, ada standarnya dari sana. Harus nyediain properti apa? enggak, kostumnya. cuman emang pesertanya itu Pasti bagus-bagus. iya, udah ya Allah. Terus apa namanya?
Terus apa lagi sih? Itu satu orang tuh harus bayar 100.000. Berarti dikali membernya berapa? 7. Sebenarnya enggak sih, kayak member itu banyak Kak, 10 sama 11 gitu. Kalau Yang untuk kamu masuk yang DBL. mau maju. Ya itu belum tahu. Oh. Maksudnya intinya segitu, nanti dikali berapa, itu kayak bakal juta-jutaan banget sih. Tapi kalau per orang 100.000, uang jajan sekarang berapa sih? Uang jajan sekarang berapa sih? Aku 20. 20. Iya. 5 hari cukup. Dapat 100. Kak, tapi buat makan, buat jajan itu enggak. Ya. Kan makan tinggal pulang ke rumah. Iya. Masih bisa kan sebenarnya. Orang kas aja susah. Kan dapat makan Gimana, Ber? bergizi gratis. Pak, kaca sama telur tunggal belum ada, Pak. Oh, belum masuk ya? Iya, Batam Pekalongan banyak yang belum masuk sih. Iya sih, tolong Pak ya. Ini pelosok banget, Pak, di Wonotunggal belum ada makanan gratis, itu gimana Pak? 100.000 aman lah, maksudnya kalau 100.000 masih bisa kejangkau. Iya. Maksudnya kayak sehari nabung 5.000 pun masih kapan sih DBL? DBL Bulan-bulan apa? Tahu nggak? akhir tahun lah. Maksudnya ada masih lama. Tapi kan nyicilnya gerakan itu loh Kak. Ya itu kalau latihan, tapi Iya. kalau persyaratan administrasinya kan bisa kan, lah ya, ya. bisa. Cuman yang mungkin beratnya ya selain pendaftarannya 100.000, kalian juga nyiapin kostum sama properti kan juga iya. dana lagi segala macam kayak itu. Rencana mau bawa tim yang dari sekolah itu? Iya. Karena emang harus perwakilan sekolah sih. Oh Kak. harus perwakilan Iya. sekolah, bukan umum. Bukan. Berarti tingkatnya apa? Maksimal Provinsi. SMA? Enggak, maksudnya untuk sekolahnya SMA? SMA, Kuliah boleh SMA nggak? semua. Oh SMA semua? SMA semua. Biasanya berapa peserta? Kamu pernah nonton langsung nggak? Enggak, biasanya di HP, makanya itu ya Allah Hmm. pengen ikut gitu. Jadinya paling ya itu ya SMA sih, biasanya SMA tertentu tapi yang bisa ikut. Ya, udah diomongin ke teman-teman belum? Udah dari Udah pada jauh-jauh. oke semua? Iya. Sebelumnya juga tahun kemarin yang gagal DBL itu karena ada 1-2 hal yang ya emang Masih rumit ada gitu. masalah. Iya. Rencana itu bawanya cover, dance cover apa modern dance saja? Itu tuh nggak bisa, tergantung Kak. Kalau misal DBL dance temanya tahun ini tuh apa, nah kita ngikutin gitu. Udah keluar belum temanya? Belum makanya itu. Tapi kita kan apa ya yang parahnya itu powernya tuh di DBL tuh harus Iya, jangan kan DBL kayak kemarin event-event ya katakan aku lihat beberapa event di di Tegal atau apa, ya banyak yang memang bagus itu. iya sih. Utamanya kalau misalkan memang biasanya timnya itu punya kayak mentor atau itu biasanya mereka lebih bisa mengoreksi lah dan power-powernya bagus-bagus. Kayak Tegal kan ada lah itu yang memang pemiliknya juga sering jadi mentor dan kelihatan banget itu dari mungkin power, dari gerakan tuh kebaca kayak gitu Kak. Nah mungkin tinggal ya kalau misalkan sama teman-teman rencana latihan mau undang pelatih atau apa? Oh, saranku sih perlu sih, maksudnya buat ngoreksi. iya. Mungkin ya habis-habis inilah. Aku juga masih aduh ribet banget ini nanti tahun ini bulan ini ada schedule ini tuh kayak agak rumit gitu lah mikirnya, tapi nantilah. Mungkin malam-malam mikir itu bisa. DBL akhir tahun sebelum itu ada lagi nggak? Nggak ada sih. Nggak tahu Kak, belum ada target belum. lagi. Kalau misalnya DBL lolos, kamu harapannya berapa besar? Juara 1 nasional. DBL dulu. Iya. Oh Juara iya. Satu. DBL emang tingkatnya udah nasional. Enggak, cuman kan bertahap. Ya, Oh ya berarti kalau provinsi. DBL iya berarti DBL kamu udah bangga kalau misalkan di DBL Semarang nanti masuk ke berapa Top besar? 5 lah. Top 5. Ya sebenarnya untuk tampil di DBL aja tuh aku Udah, udah kayak udah. wah, guys. Aku yang bakal nangis deh ntar deh. Soon ya guys, kalau kalian nangis ketawain aku. Oke, berarti nanti kalau DBL misalkan lolos, kamu bakal naik lagi ke rencana kayak gitu. Udah solid nih, Iya. anggotanya udah solid semua. Alhamdulillah. Udah berkomitmen lah. Tapi ya sebelum kesini mungkin ada jatuh bangun Ya pasti bangun gitu. Oke, berarti ditunggu ya. Semoga kalau aku sih saran tetap daftar aja, coba aja. Iya, benar. Coba kalau keterima ya berarti konsekuensi harus tanggung jawab. Iya. Aduh, fresh. Kalau nggak keterima ya berarti cari kesempatan lain yang bisa apa ya istilahnya portofoliomu itu jadi banyak gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau ikut-ikut lagi enak gitu karena kalau udah ikut-ikut kan latihan yang awalnya mungkin latihannya masih banyak yang gimana makin ke belakang makin enak kayak gitu ya. Tapi secara apa ya mental dalam perlombaan itu sebenarnya itu aku udah yang kayak oke aja sih Kak, udah fine aja untuk menghadapi menang, Kamu, untuk menghadapi temenmu. kalah ya. Nah, itulah ya. Kamu udah olimpiade udah gitu segala macam masih demam panggung nggak? Nah, Udah nggak? itu Kak sebenarnya
dulu itu aku, ini ya buat kalian yang bingung public speaking, aku tuh latihan public speaking, aku ada di suatu ruangan, semisal ada yang lewat, aku langsung trigger, parah, bener-bener langsung hilang semua. Tapi ada satu momen di mana ada satu guru aku yang nyuruh aku bercerita di ruang guru. Wah itu. Triggernya apa tiba-tiba gurumu nyuruh kamu? Nggak tahu karena emang aku demam panggung dulu, Kak. Terus gurumu maksa kamu buat? Iya di situ nanti bisa. Terus dulu itu aku udah ngerasain apa ya mungkin di sini orang-orang kelihatannya wah aku menangnya ini. Sebenarnya mereka tuh nggak tahu kalau aku sebelumnya tuh kalah itu banyak banget. Ibarat apa ya, menang aku sama kalah itu seimbang gitu loh jumlahnya. Semisal kalah aku 7, yang menang aku 7 gitu. Dulu tuh sampai yang kayak hopeless, bener-bener aku pengen gak ikut lomba lagi apa ya atau gimana gitu. Tapi kalau semisal aku kayak gitu terus aku nggak ada improve-nya. Makanya kalau aku mikirnya menang terus aku nggak bakal belajar dari apa yang sebelumnya aku lalui gitu. Nggak belajar dari kekalahan aku. Jadi sekarang aku lebih mikir yang kayak oke, kalahnya aku jadiin pelajaran. Selain itu buat pengalaman, buat improve diri aku untuk jadi lebih baik lagi, untuk dapat menang. Cuman untuk kalahnya itu juga sebenarnya banyak. Cuman ya masa ya kalah di posting kan nggak mungkin kayak gitu. Iya nggak apa-apa. Enggak dong, nanti ada yang ledekin malu deh. Ya oke. Berarti ingat ya yang kekalahan yang benar-benar kamu kayak sakit, bukan sakit, kecewa banget. Secara prosesnya kamu mungkin udah maksimal jor-joran. Oh apa ya? Oh pernah mungkin kalau lomba lagi dicurangin sih Kak. Itu pasti ada kayak gitu. Ada kekesalan pasti ada. Aku ya paling nangis lah gitu-gitu. Karena kalau dicurangin itu lebih kesel banget loh kan daripada emang kalah, bener-bener kalah karena diri sendiri ya. Tapi aku pernah, mungkin kalau sebelumnya itu aku kalah lomba storytelling atau apa. Aku ke kamar, aku nangis di situ, terus ayahku nyamperin kayak udah Kak, nggak usah nangis lagi. Terus juga nanti kamu bakal lomba lagi, kamu ngalami kayak gini lagi, ini jadiin pelajaran aja gitu, sama ayahku digituin. Jadi ya makanya sampai sekarang support system aku masih orang tua juga, karena mungkin ya udah gitu. Kan banyak bantu, kira-kira kalah nangis tiba-tiba di kamar storytelling sendiri gitu. Assalamualaikum langsung gitu. Rencana nih nextnya mau ngapain aja? Ini Next tadi apa, udah Kak? banyak sih ya, maksudnya udah mau kuliah, mau rencana juga ikut-ikut DBL segala macam ya. Ada nggak sih ketertarikan baru yang kamu pengen jalani gitu? Oh iya, apa ya, mungkin itu sih aku lebih ke ikut apa ya, olimpiade untuk ngumpulin sertif gitu-gitu kan. Oh iya, selain itu juga kesibukan aku belum mention tadi, paling itu ya ikut silat gitu-gitu. Silat? Iya. Silat tuh ada sabuk-sabuknya nggak sih? Ada, Warna sabuk. ada. Paling tinggi apa? Paling tinggi itu Hitam? hijau. Hijau. Kamu kok sekarang? Aku masih piyik lah. Aku baru ikut berapa tahun soalnya sering kejeda urusan lain juga gitu. Tapi untuk ketertarikan nggak ada sih Kak. Ya aku ngejalanin yang harus dijalanin Itu aja. eskulnya di sekolah silat atau di luar? Di luar. Oh di luar, terus kamu tiba-tiba ikut aja gitu? Dulu Kayak di kamu nggak MTS bisa ikut. diem ya? Nggak bisa Iya diem lagi, ya? aku nggak bisa diem. Yang pendidikan ikut, yang bela diri ikut. Dia kadang nggak bisa itu kali ya Kak, nggak bisa kosong orangnya, nggak bisa kesepian. Aduh kesepian. Ya sama, berarti aku kayak dulu juga sama orang rumah juga katanya ya lebih sering di luarnya daripada di rumahnya. Aku lebih nyaman kayak eskul di sekolah Iya sampai kan sore Kak, kayak gitu gini kan, di rumah. euforianya tuh ya seneng banget gitu. Sampai silat juga loh. Ya guys. Nanti ada ujian silat nih kamu biasa? Iya, Untuk naik ada. tingkat gitu? Ada. Udah persiapan juga? Belum. Dan soalnya itu Kak, aku kelatihannya itu kejeda kegiatan aku yang lain gitu. Cuman ya alhamdulillah ya orang tua selama ini juga masih support gitulah. Apalagi yang tadi itu Kak, ibu aku yang benar-benar dari kecil itu, ya Allah, terima kasih Ibu, dari kecil itu ngajarin aku untuk kompetisi. Jadi tuh jatuh bangun sama ibu aku juga didaftarin ini itu, bahkan sampai yang kayak kostum dance Kak itu dibayarin ibu aku. Terus aku kayak mau lomba dibayarin ibu aku. Pernah. Oke, yang nanti yang DBL. Enggak dong, jangan dong. Tuh waktu itu pas aku ikut lomba pertama kali itu Kak, itu kan nggak tahu ya apa ya, ayah aku sama ibu aku sempat ada berdebat itu gara-gara aku mau ikut lomba dance. Tapi ayahku bilang, jangan Kak, kamu tuh bakatnya nggak di situ, mending kamu lomba nyanyi aja. Karena dulu ayah aku support banget aku nyanyi gitu, udah support. Terus akhirnya sama ibu aku, enggak, dia bisa terus didaftarin gini. Selama ini juga aku kalau minta duit buat
pendaftaran gitu-gitu dikasih. Terus pernah kayak lomba storytelling buat syuting, itu kan ribet banget. Itu difasilitasin ibu. Pernah kayak di rumah aku bangun studio sendiri buat syuting itu pernah Yang sama dimana? ibu. Rumah mana? Di rumah Sepagan sini. Sepagan. Berarti Iya. masih ada nih? Masih ya, enggak, maksudnya udah enggak, cuman itu kayak bentar dong kayak buat lomba gitu. Buat Jadi lomba ini. iya kalau misal kalah waktu itu pernah aku lomba dance dalam keadaan sakit, bener-bener aku pulang latihan dance aku pingsan Kak di rumah, beneran pingsan abis naik motor aku jengkal motor begini buk gitu, pingsan terus. Kira pingsan tidur. Enggak dong, pingsan terus habis itu lomba dalam keadaan sakit, tapi ibu kok nggak apa-apa Kak, ayo bisa Kak. Terus habis itu nanti kalau udah menang diposting gitu. Terlalu mau nangis. Ya tapi dari cerita tadi unlock satu lagi, ternyata dia juga jago nyanyi. Enggak deh. Enggak guys. Baik banget. Gitulah. Cuma enggak sih Kak, emang anaknya tuh nggak bisa diem aja, bener kayak tadi. Ikut kompetisi nyanyi nggak? Pernah. Ya berarti bukan ini, emang kamu juga nekunin itu lagi, nyanyi juga. Iya sih, akhir-akhir ini mungkin ya itu. Terus juga pernah kayak tampil di kafe gitu. Paling gitu doang, makanya ayah support. Gitu. Tapi kamu pernah merasa ini nggak sih kayak kayaknya cukup dah nggak usah nge-explore lagi gitu karena kebanyakan. Iya kak, bener. Aku sampai bingung atuh, ngerti cowok nih. Aku sampai bingung kayak aku tuh bakatnya sebenarnya itu apa ya? Aku pernah bingung kayak gitu. Sebenarnya aku soalnya apa aja tuh dicobain gitu loh. Jadi aku pernah di fase yang kayak aku tuh bingung banget bakat aku apa. Aku explore semua. Tapi kayaknya lebih ke sini ya karena itu. Aku juga suka teater Kak, sama Kak suka teater gitu. Terus itu ya nyanyi kayak berarti seni. Cuman kalau olahraga emang agak noob lah gitu. Nggak bisa basket gitu, saya pendek ya guys, nggak bisa. Lari kan bisa. Iya, tapi aku enggak deh. Lari kayak semua orang bisa lari deh, cuman kayaknya aku lari Pak capek. Udah langsung kayak Kan gitu. kamu sering dance, nafasnya udah lebih iya sih ya. terjaga kan? Iya sih bener-bener. Cuman Naik gunung gitu. Belum pernah? Enggak boleh belum, masih? belum pernah. Iya sih, soalnya kayak gitu kan tempat-tempat agak Apa? ini, Kak. Nggak tahu orang tua tuh kalau misal ke Curug gitu itu kayak agak pikiran udah. iya. Padahal mah nggak apa-apa, ini Dora. Enggak, maksudnya bukan ini sebenarnya kayak stopnya itu bukan bakatmu apa, cuman maksudku kayak akhirnya karena kamu nyobain kamu semuanya dan kamu tekuni semuanya, jadi salah satu nggak bisa maksimal gitu. Iya. Minimal tuh ya mungkin 1-2 bisa maksimal, tapi yang lainnya ada agak keteteran. Jadi ya mungkin ini saran atau nggak saran ya ada waktunya kamu stop untuk nggak nyari kayak nambah lagi. Iya, pernah ada yang dikorbanin juga Kak. Nah iya kan pasti ada yang dikorbanin kayak gitu. Pernah dulu pas MTS, pas MTS itu kan banyak banget yang diikutin. Oh pas MTS aku pernah jadi ketua OSIS Kak. Terus di situ ikut juga waktu itu futsal. Aku korbanin sampai sekarang nggak ikut futsal lagi. Gitu. Jadi ada yang dikorbanin. Tapi dulunya suka futsal. Iya. Katanya nggak bisa olahraga. Oh iya tuh olahraga ya? Oh ya lupa guys. Olahraga. Iya tapi iseng-iseng doang Kak, nggak kayak jago gitu mah nggak bisa ya Pak. Apa gaya doang, aku nggak tahu deh. Tapi aku ikut itu sempat rutin juga, tapi dikorbanin gara-gara kayak udah deh capek gitu. Intinya banyak hal selama ini aku juga lupa yang aku korbanin untuk memaksimalin yang lain karena harus pilih mana yang ini. Karena sebenarnya kalau misalkan daftar terus tiba-tiba di tengah hilang tuh ada kesan tidak bertanggung jawab dengan pilihannya gitu. Kak. Jadi ya kamu harus bisa milih lah mana yang kira-kira kamu masih sanggup dan mungkin bukan maksimal tapi kamu masih bisa ngikutin semuanya kan. Iya. Jangan daftar apalagi mau ikut klub renang kayak gitu. Aduh. Enggak. Udah cukup. Udah banyak banget loh, ada nyanyi, dance, ada public speaking juga, udah ada yang istilahnya pendidikan juga udah diambil semua kayak gitu. Ya alhamdulillah ya Allah, capek tapi alhamdulillah bangga sampai sekarang. Ya, bagus banget. Ada yang mau saya sampaikan terakhir atau ada yang mau diceritain lagi? Apa ya? Banget, awalnya tadi mau ngobrolin soal dia ternyata bakatnya banyak banget deh. Enggak sih Kak, lebih banyak yang harus diceritain aja. Ya terima kasih banget buat ibu sama ayah selama ini tuh di semua kesibukan aku udah mendukung aku, udah maksudnya bukan tipe orang tua yang larang-larang anaknya. Terus yang kayak support banget sama aku, semua biaya aku diituin. Cuman paling ada batasannya, nggak boleh itu aja sih, nggak boleh pacaran. Itu ya mungkin. Berarti sampai sekarang belum pernah pacaran? Belum. Cuman ini aku Backstreet?
Enggak, sumpah Enggak. kalau nggak berapa Iya, tahun. betul. tahun ini aku 17 tahun. Oh, udah Jadi, boleh? Udah boleh kayaknya, udah boleh. Cuman nggak- Kayaknya tuh Iya, soalnya aku tanya sama ayah, dia tuh boleh, cuman nggak kayak yang nggak berlebihan aku, Iya, iya, kayak iya. orang-orang yang itu ya. Terus, tapi emang nggak ada yang ngedeketin juga sih tapi ya. ada niat kamu emang pengen. Enggak sih, cuman kayaknya Sedapatnya. enggak sedapatnya juga. Oke, maksudnya nggak tahu. sedapatnya itu secara alur prosesnya. Iya, cuman- Nanti awal sekarang misalnya katakan belum pengen, tapi ntar tiba-tiba di tengah-tengah ada yang kamu suka atau deketin, Iya. jalani. Iya, mungkin untuk 17 tahun lebih masih sekolah juga, nanti juga masih banyak hal yang harus aku lakuin. Aku juga punya kesibukan, aku ngejar karir aku. Cuman kayaknya kalau misal untuk hal seperti itu aku lebih yang mau grow together aja sih Kak. Maksudnya kita sama punya kesibukan masing-masing, nggak yang harus kayak nempel terus. Aku nggak suka banget kayak gitu, karena mungkin selama ini aku juga sibuk, apalagi buat buka WA itu mungkin kalau sama pacaran kan chat-chatan ya guys. Nah itu Terus jarang buka WA. enggak ya, lebih ke apa ya, kalau misalnya ada kegiatan panitia seharian itu kan jarang buka WA Kak. Terus misal kayak ada acara apa ini, Tapi sering main sosmed atau karena waktunya udah habis buat kegiatan yang iya lain. waktunya udah habis buat kegiatan. Berarti kayak jarang gitu. ya buat Iya. main sosmed kayak gitu. Iya, tapi masih sering apa, buka TikTok paling gitu. Scroll-scroll gitu. Iya. Mungkin untuk teman-teman aku juga yang masih muda, masih umurnya Kak berapa sih Kak? Kak berapa sih Kak? Tebak. Itu 20 katanya Kak, 20 ke atas. Siap, ya emang 20 ke atas. Berapa ya? Berapa? Kak, clue dong Kak. 20 ke atas, 30 ke bawah. Udah. Aku tuh udah angkatan lama. 27. Ya kurang lebih. 27? Kurang lebih. Kurang 26. Lebih. 27. Lebih. 28. 28. Oh, 28. Hah? Hah? Sumpah? Tebak berapa? Aku udah tahu Kak, Oh, udah 19. tahu. Oh, iya. 19. Tapi dia cocok 20 lebih. Iya, Kak, aku tadi bilang Kak, Kakak, aku kira 20 gitu. Ternyata 19. Ya. Maksudnya dibandingkan beberapa teman-teman yang suka K-pop di komunitas, malah ada yang kelihatan umur tua tapi looks-nya Masih muda. kayak anak-anak. Iya, Muda segala iya, macam. banyak banget yang kayak gitu. Aku nggak ngomong kamu tua ya, masih dewasa. Dewasa. Iya. Tadi sama apa sih? Oh ya, buat teman-teman yang masih seumuran aku, explore lah apa yang kalian suka. Terus mulai cari maksudnya kesibukan-kesibukan yang bikin kalian itu nggak burnout sendiri. Terus apa ya? Kalian di umur sekarang itu udah berkembang lah, maksudnya kalian tuh udah tahu harus ngapain, planningnya udah ada, terus jadi kalian bisa dapat pengalaman dari mana aja, karena kayak gini aja pengalaman kan Kak ya. Ini pengalaman banget, sumpah terima kasih banget buat kalian dan serangkai satu ya yang udah mengundang saya kesini. Ini benar pengalaman yang berharga banget buat aku. Nah dari situ tuh kita tuh bisa apa ya, nge-upgrade diri kita sendiri dari sebelumnya ke pengalaman-pengalaman yang kita punya kayak gitu. Jadi selama masih muda kalian bisa coba apa yang kalian suka kayak gitu. Iya. Ya mungkin pasti banyak banget lah istilah yang bisa dipelajari gitu, walaupun setiap orang tetap berbeda, parenting orang mungkin masing-masing berbeda, tapi tetap apa ya sisi-sisi positifnya diambil gitu. Aku tuh sebenarnya kemarin mau ngontak kamu, aku mau minta sebenarnya kamu jadi MC di salah satu acara yang lagi kita boleh. bikin. Cuman kamu udah daftar sebagai peserta. Oh, aduh, oh itu ya? Itu iya, karena yang itu. kebetulan aku kan nge-sponsori di situ dan aku request aku mau jadi MC. Oh iya Nah iya. terus kemarin tuh ada yang aku tanya ini MC ceweknya siapa, terus ada yang ngusulin katanya kamu. Nah tapi pas mau tak kontak kamu udah daftar sebagai peserta waktu itu. Apa peserta? Peserta. Oh iya lari ya? Nah, Lari. Iya sebenarnya aku kan pengen udah jadi. didaftarin kan? Iya sih. Ambil tarik boleh gak? Boleh, Aduh. tapi syaratnya kamu harus mencari orang lain buat masukin ke situ. Oh iya ya. Udah deh. Ntar coba ngomong sama panitia ya. Siap Pak. Iya, karena beberapa kali kan jadi MC juga kan di Iya, event-event. iya segala suka kayak gitu tuh Suka jadi banget. MC. Suka sering. Makanya buat teman-teman yang mau Oh, ngundang iya, saya sebagai MC juga boleh ya, hubungin Instagram saya @azizanwar, DM aja nanti kalau misal untuk Sweet 17 lah, untuk acara apa-apa bisa lah. Oh, MC bisa, penyanyi kafe bisa. Mau ngundang timnya buat dance di acara-acara nikahan gitu itu juga bisa. Banyak lah. Kalau mau ada ulang tahun anaknya, mau ada storytelling pakai bahasa Inggris juga bisa ya. Aduh ya lagi. Tadi IG-nya apa? Apanya Kak? Instagramnya apa? @azizahanwars_. Nah, itu nanti aku udah Hubungi saya. Ya, oke, makasih banget Diza.
udah mampir ke Serangga 1 dengan kekurangan-kekurangannya gitu. Enggak Kak, ini sama keren banget guys. Ini tempatnya niat, orangnya nggak niat sebenarnya. Enggak dong, kalian keren banget. Aduh. Guys juga kalian kalau misalnya mau fotografi gitu undang aja kalian. Karena kebetulan Bukan keren profesional. banget hasilnya. Bukan profesional sebenarnya Tapi saya. keren banget Kak, hasilnya. Aku sampai ngeliat videonya tuh kayak Itu ditunjang sama HP aja. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan podcast Serangga 1. Masih banyak banget lagi konten-konten menarik. Buat kalian yang mungkin bingung mau daftar kuliah apa, aku juga rencana mau ada beberapa podcast ngundang teman-teman di jurusan tertentu sebenarnya. iya. Sebenarnya Ziza kalau misalnya udah kuliah hukum nanti bisa mampir ke Amin, sini. Kalau masih ada ya. amin. Serangga 1 Semoga masih ada ya Iya. guys. Ini sebenarnya udah ada sih beberapa konten di Serangga 1, cuman karena dulu itu uploadnya di awal-awal jadi nggak nge-up. Sebenarnya udah ada, kalau kalian mau searching ada arsitek sipil, pertanian, kedokteran umum. Nah ini nanti insya Allah ada keperawatan, fisioterapi, mungkin aku udah ada beberapa kontennya buat undang gitu, jadi buat referensi juga. Mungkin hukum susah sih nyarinya orangnya. Iya. Aduh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Ziza, makasih. Makasih Kak, makasih banget.